Kalau jenis cupang itu nggak repot dia, jadi nggak perlu yang namanya bantuan oksigen dan segala macamnya. Jadi cukup alamiah saja. Pangsa pasarnya luas gitu, dan komunitas-komunitasnya sangat banyak dari dalam negeri sendiri atau di luar negeri sendiri. Oke, saya Fahmi Wahyudi. Saya sebagai pengusaha atau pembisnis di ikan hias cupang gitu ya. Dan lokasi saya ada di Jakarta Barat, daerah Pondok Randu di Pesambe, Kecamatan Cengkareng. Awal saya terjun di dunia percupangan itu kalau nggak salah tahun 2017. 2017 saya ikut partner sama om saya atas nama Abang Gosam namanya. Yang beliau sebagai breeder dan saya direkrut sebagai marketnya. Jadi 2017 tuh saya sudah mulai terjun di dunia percupangan sampai sekarang. Kenapa saya tertarik dengan dunia bisnis di percupangan? Yang pertama adalah hobi dulu. Ya, saya memang hobi tentang semua jenis ikan, saya hobi. Nah, cuman untuk di cupang ini sangatlah menarik ya, simple tapi sangat menghasilkan kalau menurut saya. Kalau di asumsikan ke materi gitu. Karena pertama satu, kalau jenis cupang itu nggak repot dia, jadi nggak perlu yang namanya bantuan oksigen dan segala macamnya, jadi cukup alamiah saja. Yang kedua adalah pangsa pasarnya luas gitu, dan komunitas-komunitasnya sangat banyak dari dalam negeri sendiri atau di luar negeri sendiri. Kalau untuk jenisnya semua dijual, cuma kita fokusnya di jenis giant, jenisnya di jenis giant yang raksasa itu. Ya untuk perawatannya seperti biasa, kalau untuk baby kita di kolam. Nah, di kolam itu sebelum masuk ke wadah akuarium, pertamanya di kolam dulu, setelah hasil di breeding atau dikawinkan. Nah, dapat 2-3 bulan, ketika sudah proses mutasi, kita pindah ke wadah botol. Itu untuk penyortiran mana male dan female-nya. Setelah itu baru kita masukkan ke wadah ember pembesaran. Setelah 2 bulan, baru kita masukkan ke akuarium. Nah, di situ adalah display akuarium dengan perawatan dibersihkan paling tidak seminggu sekali. Pakan yang bisa kita gunakan biasanya kita pakai namanya itu kutu air. Itu adalah jenis plankton yang memang digunakan untuk pakan ikan cupang. Bisa juga pakai cacing sutra atau bloodworm, cacing darah yang dibekukan, atau jentik nyamuk pun juga bisa. Kalau sekarang sudah agak simpel ya, jadi ada pelet-pelet yang bisa digunakan untuk ikan cupang hias. Tempat untuk pemeliharaan wadahnya banyak. Jadi kalau untuk baby tetap di kolam. Di kolam seperti biasa pada umumnya. Terus kalau untuk penyortiran dari kolam itu biasa kita sediakan tuh botol air mineral gitu. Nah, kita sortir mana male dan female-nya, dan setelah disortir kita akan masukkan ke wadah ember. Ember ini adalah wadah media pembesaran yang kita gunakan sebagai media pembesaran ikan cupang sebelum masuk ke akuarium. Nah, finishnya adalah nanti di akuarium. Di akuarium kita display dengan usia itu paling tidak sedikitnya itu paling mudah sekitar 4 bulan ke atas itu sudah bisa masuk ke dalam wadah akuarium. Cara pengembangbiakannya seperti sama pada jenis ikan lainnya. Itu pertama kita kawinkan atau di breeding gitu ya, diperbanyak gitu ya. Dan perawatannya memang agak-agak susah tapi nggak terlalu susah banget sih gitu. Yang pertama adalah kita harus rajin ganti air ya kan. Di wadah-wadah kolam itu juga kita harus perhatikan airnya. Ketika misalnya airnya kotor atau terkena hujan dengan pH-nya yang sangat tinggi, nah kita harus rajin-rajin ganti air gitu. Karena untuk di baby itu perawatan sangat maksimal, sangat-sangat maksimal. Dan kalau di akuarium itu dikuras paling tidak seminggu sekali itu harus sudah dikuras. Bagusnya seminggu 2 kali juga boleh dikuras. Kalau untuk di wadah ember, karena kita menggunakan wadah media ember ukuran 25 kg, maka kita nggak butuh kuras. Kita cukup tambah air menggunakan media selang seminggu 2 atau 3 kali. Jadi itu sudah cukup. Perawatannya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk perawatan di setiap jenis, memang semuanya hampir sama. Cuma ada sedikit perbedaan. Misal jenis-jenis ekor besar. Ekor besar itu adalah kayak jenis half moon gitu ya. Itu perawatannya agak ekstra karena kenapa? Dia memiliki ekor besar sehingga ekor tersebut harus benar-benar dirawat. Wadahnya jangan sampai kotor karena dikhawatirkan akan merusak si ekornya tersebut, misalkan sobek atau rusak seperti itu. Jadi kayak di jenis-jenis ekor besar itu, jenis half moon itu memang sangat ekstra perawatannya. Kalau di jenis lain kayak
jenis plakat ekor pendek atau jenis giant badan besar tapi ekor pendek itu normal-normal aja, jadi tidak serumit jenis half moon yang ekornya besar gitu. Kalau untuk harga kita jual dari yang paling murah ya. Kalau untuk jual satuan itu paling murah dari 350.000 per ekor. Itu yang paling murahnya. Yang paling mahalnya kita relatif lah, dari mulai 1,5 juta sampai 3 jutaan. Nah, ada gak sih ikan-ikan yang harganya puluhan ribu? Ada. Itu kita jual mulai dari 50 ribuan. Tapi jenisnya itu model pembeliannya, ordernya adalah jualnya partai. Jadi minimal itu kita jual 50 ekor. Itu disebutnya penjualan dalam jumlah besar gitu loh. Jadi bisa per ekor bisa dapat 50.000 dalam pembelian minimal ordernya 50 ekor. Itu juga bisa. Kalau untuk penjualan kita di Indonesia sudah menyeluruh ya, dari Sabang sampai Merauke kita sudah jual ke semua. Dan untuk di negara luar itu yang pernah kita alami dan masih sampai saat ini adalah pertama di daerah Asia ya, seperti Singapura, Malaysia, kemudian juga ada juga yang ke Thailand, ada juga yang ke Filipina, terus Brunei Darussalam juga ada, kemudian agak sedikit ke Eropa kayak Jerman, kemudian juga USA juga jual, terus juga ke daerah Dubai juga kita jual. Jadi dari negara sampai mancanegara pun kita jual gitu. Oh, kalau untuk peminatnya banyak. Jadi peminat itu dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu semua itu suka cupang atau order ke kita gitu. Jadi ada yang mereka khusus untuk players atau penghobi ikan yang dikonteskan gitu loh, di dalam ajang kontes, di kompetisi dia beli untuk main kontes, ada yang seperti itu. Ada juga pembeli yang untuk dijual lagi, jadi open reseller. Ada juga yang hanya untuk hobi aja, pelihara di rumah gitu, karena memang dia hobi aja. Ada juga yang seperti itu. Kalau untuk ikan kontes, untuk penilaiannya secara detailnya, mungkin juri itu lebih paham dan lebih tahu. Dan secara umum, nah itu penilaiannya memang sangat-sangat signifikan. Yang pertama adalah dari performnya dinilai. Perform ikannya seperti apa dinilai. Kemudian dari kontras warnanya dinilai. Kemudian dari bentuk ekor bagian atas atau anal yang bisa kita sebut, ekor bagian bawah itu disebut ekor bagian atas ada dorsal, ekor bagian bawah itu anal, atau ekor yang di belakang semua juga dinilai. Dari mulai dasi, bentuk badan semua dinilai. Jadi dari mulai kontras warna, performnya semuanya dinilai. Tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan seperti itu. Jadi memang untuk ikan-ikan kontes ini ikan-ikan yang sangat perfect lah, yang biasanya dimainkan di ajang-ajang kompetisi dari mulai antar sesama tim atau di antar negara internasional. Biasa kita sebut namanya International Betta Congress atau IBC. Kalau untuk kendala itu sebenarnya banyak perihalnya. Yang pertama adalah cuaca. Kita nggak pernah bisa prediksi cuaca, karena cuaca itu sangat berpengaruh bagi kondisi tubuh ikannya. Misal, di musim dingin atau di musim hujan, ikan itu sangat rentan akan yang namanya penyakit. Biasa kita sebagai pemain ikan cupang sebut namanya penyakit white spot. Nah, jadi suka ada ikan itu diam diri di sudut wadah atau di sudut akuarium. Nah, itu kondisinya sudah tidak normal, berenangnya pun sudah tidak normal. Terus dia memiliki badan atau sisik itu berdiri, orang kita bilang itu namanya sisik nanas gitu ya, sisiknya berdiri. Nah, itu penyakit-penyakit yang umumnya dijumpai atau dirasakan oleh semua penghobi cupang, rata-rata di musim hujan gitu. Kemudian juga dari pakan juga bisa berpengaruh ya, setidaknya pakan-pakan itu harusnya sebenarnya bersih yang kita siapkan ya, seperti kutu air itu kita harus netralisir dulu. Jadi jangan sampai kutu airnya masih kotor kita udah kasih gitu. Kalau untuk penjangkauan penjualan, semua kita gunakan media sosialnya. Yang pertama adalah di Facebook, kemudian Messenger juga kita pakai, terus Instagram, YouTube juga untuk edukasi kita juga ada, dan sama WhatsApp. Jadi kita semua media sosial kita gunakan. Kalau harapan bagi saya dan umumnya juga untuk sesama penghobi ikan cupang ya, ke depan harapannya jauh lebih baik lagi. Terus banyak peminat-peminat atau orang-orang yang belum terjun di dunia percupangan bisa ikut serta, bisa ikut partisipasi dalam mengembangkan dunia percupangan, khususnya adalah percupangan produk Indonesia gitu. Jadi untuk memajukan apa yang sudah terciptakan dari negara kita sendiri kayak gitu. Misalkan ada kontes, bisa memenangkan kontes tersebut ikannya asli dari Indonesia. Nah, itu tentunya sangat memajukan negara kita juga. Jadi terus seperti
jasa-jasa pengiriman mudah-mudahan ke depan itu jauh lebih support gitu, jauh lebih support mulai dari mitranya, kemudian juga mobilisasinya, kemudian juga jalur-jalur pengiriman baik di darat, laut dan udaranya. Mudah-mudahan ke depan tuh jauh lebih support lagi. Oke, kesan dan pesannya bagi para teman-teman yang ingin ikut terjun di dunia percupangan, apa aja sih yang disiapkan? Yang pertama adalah gabung yuk ke komunitas-komunitas yang ada, ya kan, seperti di media sosial, di Facebook itu banyak sekali, di WhatsApp, grup WhatsApp juga kita ikutin, di Instagram, nah itu kita bisa ikutin. Terus edukasi pembelajarannya banyak banget ada di YouTube. Rata-rata hampir semua pemain cupang itu memiliki channel YouTube. Nah, mereka itu men-share channel YouTube mereka itu tentang edukasi, cara perawatan, cara ternak, cara jualan, cara menangani ikan-ikan sakit. Nah, itu semua di-share di sana. Jadi, untuk teman-teman yang baru ingin main cupang gitu ya, yang pertama adalah harus punya cupangnya dulu, ya kan. Yang kedua, banyakin komunitas, banyakin relasi teman-teman, itu semuanya kita gabung gitu loh. Jadi untuk menambah wawasan kita tentang dunia percupangan. Nanti ke depan kita jauh lebih mudah. Nah, seandainya kita mau jualan, kita udah tahu relasinya. Terus kalau cara ekspor gimana. Jadi harus perbanyak yang namanya itu bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Bagi teman-teman yang sekiranya berminat dengan produk ikan-ikan kita, bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0812 186 902 51. Itu nanti saya langsung yang jawab. Boleh konsultasi, silakan tanya-tanya sampai paham, nanti kita akan jawab. Bisa gak di media sosial lain? Bisa. Di Instagram, ada Instagram saya namanya @fahmi_wahyudi96. Kalian bisa DM di situ. Terus di Facebook, ada di Facebook namanya Fahmi Wahyudi, ada juga. Dan untuk edukasi, jadi teman-teman bisa belajar nih dari mulai cara breeding, cara kawinin ikan, dari nol sampai jadi, sampai besar, sampai siap dijual. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, namanya itu Fahmi Wahyudi ya. Jadi di channel YouTube saya itu nanti ada semuanya gitu, dan kita sudah siapkan video-video, vlog-vlog video yang sudah kita buat, sudah kita rangkum tentang dari mulai cara breeding, perawatan, penjualan, semuanya ada di situ semua. Jadi teman-teman bisa tanya dan bisa belajar di situ. Oke, bagi semua teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, Entrepreneur Indonesia. Jadi dukung terus, support terus channel ini. Semoga bisa bermanfaat dan sharing ke semua teman-teman bahwa di channel ini adalah channel-channel yang bisa mempromosikan apa sih ya di dunia bisnis seperti apa, dan ada apa aja yang bisa dijadikan bisnis. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.